Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, waspadalah dengan ketamakan. Nats Alkitab terdapat di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dan pada ayat 15 firman Tuhan berkata demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perihal keserakahan melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dan dalam perumpamaan itu, Tuhan menyampaikan perintah agar kita berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Apa artinya ketamakan atau keserakahan itu, saudara? Secara harfiah, tamak berarti keinginan atau hasrat yang lebih untuk mengumpulkan dan memiliki kekayaan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana contoh yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan ini, bahwa ada seorang kaya yang memiliki kekayaan dari hasil tanahnya yang berlimpah-limpah. Dan orang kaya ini hendak membangun lumbungnya lebih besar lagi, karena sudah tidak ada ruang yang cukup untuk menyimpannya. Ia bersikap tamak dengan menimbun harta bagi dirinya sendiri, dan berpikir dengan menjadi kaya, maka semua urusannya pasti beres. Tetapi kepada orang yang demikian, firman Tuhan dalam ayat ke-20 berkata bahwa ia bodoh. Seandainya ia mati malam ini juga, untuk siapakah kekayaannya nanti? Saudaraku, Yesus memperingati kepada semua orang percaya untuk menjadi bijaksana dalam hidup ini, karena sangat berbahaya menjadi orang yang tamak atau serakah. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa memiliki sesuatu itu salah. Masalahnya dimulai ketika harta benda dan kekayaan duniawi menguasai hati kita. Kalau hati kita sampai dikuasai olehnya, tentu kita akan mati-matian bekerja demi kekayaan. Kita akan berhutang sana-sini. Kita akan berusaha menyimpan dan menimbun sebanyak-banyaknya. Bukan lagi demi kebutuhan, tetapi demi keinginan-keinginan daging kita. Saudara, jangan bodoh, kata Tuhan. Ini merupakan peringatan keras juga buat kita. Kalau kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, bukan berarti kita menjadi orang yang gila harta. Bukan berarti menjadi orang yang hidup mewah, hidup berfoya-foya. Jangan keliru, saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau, kalau kita diberkati, hati kita tetap tertuju kepada Yesus. Saudara, mari kita pelajari dan renungkan bahwa ada 3 hal penting yang harus kita waspadai terhadap godaan ketamakan. Pertama, waspada untuk terpikat dengan harta kekayaan duniawi. Saudaraku, tahukah bahwa uang dan kekayaan memiliki kekuatan untuk mengalihkan perhatian kita dari tujuan Tuhan dalam hidup orang percaya? Waspadalah ketika kita selalu tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Mungkin rumah tidak pernah cukup besar buat kita. Mungkin mobil tidak pernah cukup baru. Pakaian tidak pernah cukup bagus. Uang tidak pernah cukup banyak. Jadi ada keinginan-keinginan kita yang selalu tidak pernah puas. Kalau kita sadar, bukankah ini sangat menyiksa diri sendiri? Perhatikan firman Tuhan katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Saudara, memang kita boleh memiliki segala sesuatu, tetapi janganlah terlalu mencintai harta yang ada di dunia ini. Yang kedua, waspada bahwa hidup manusia sementara di bumi. Saudaraku, kita tidak pernah suka berpikir tentang kematian, tetapi kenyataannya adalah bahwa jika Tuhan menunda kedatangannya terlalu lama, kita semua akan mati. Perhatikanlah pada Lukas 12 ayat 19, di mana orang ini begitu tamak dengan berencana membangun lumbungnya yang lebih besar, sehingga hartanya tidak akan habis selama bertahun-tahun. Apakah ia lupa bahwa tidak selama-lamanya ia hidup? Ketika Tuhan berkata dalam perumpamaan,
bahwa pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, mengingatkan kita bahwa hidup dan kematian ada di tangan Tuhan. Jadi kita boleh saja berencana saudara, tetapi kita juga harus ingat bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang ketiga, waspada terhadap prioritas kehidupan. Saudaraku, perumpamaan ini juga mengajarkan kita agar kita harus waspada terhadap prioritas apa yang harusnya kita kejar dalam hidup ini. Orang ini memiliki banyak kekayaan, tetapi ia tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Demikianlah peringatan ini disampaikan juga buat kita. Buat apa kita menimbun harta kekayaan kalau kita tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuhan? Buat apa kita sukses di dunia tetapi kita tidak selamat dan masuk surga? Yesus berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat maupun karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya." Matius 6 ayat 20. Saudaraku, marilah kita perhatikan pesan Tuhan pagi ini, bahwa kita harus menjaga diri dari bahaya ketamakan. Mengejar harta duniawi tanpa rasa puas adalah dosa, tetapi kita diciptakan untuk mengejar hubungan dengan Tuhan selama kita hidup di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengajar agar kami waspada terhadap bahaya ketamakan. Bapa, jangan biarkan ketamakan menguasai jiwa kami, tetapi yang kami inginkan agar apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini adalah mencari perkenanan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.